Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquakultur, petambak udang dimanapun berada. Salah satu fenomena yang sering terjadi di tambak udang adalah alkalinitasnya tinggi, tetapi pH-nya masih tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas permasalahan tersebut, baik mengenai penyebabnya dan bagaimana solusinya. Yang pertama kita bahas dulu tentang penyebabnya. Permasalahan tersebut tidak lepas dari dua penyebab utama, yaitu satu, kepadatan fitoplankton yang tinggi atau kecerahannya kurang dari 30 cm. Yang kedua, kandungan kalsium Ca yang rendah di dalam tambak. Ya, dan dua inilah yang menyebabkan munculnya atau kejadian pH tambak tinggi meskipun alkalinitasnya sudah cukup tinggi, ya, barangkali lebih dari 150 mg per liter. Yang pertama, kepadatan fitoplankton yang tinggi. Jadi keberadaan fitoplankton ini akan mempengaruhi konsentrasi dari CO2 yang ada di dalam tambak. Ya, seperti kita ketahui, CO2 ini sangat berpengaruh terhadap pH air tambak tersebut. Semakin padat fitoplankton, tentunya akan semakin banyak CO2 yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Ya. Nah, ketika pH mencapai 8,3, ini secara teoritis, CO2 itu akan habis, sehingga fitoplankton akan mencari CO2 dalam bentuk bikarbonat, atau akan mencari sumber karbon dalam bentuk bikarbonat. Karena pada pH tersebut, alkalinitas itu semuanya berada dalam bentuk bikarbonat. Ya. Proses fotosintesis sendiri seperti kita ketahui memiliki reaksi yang sudah familiar bagi kita, ya. 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 dan 6O2. Ya. Di mana CO2 ini merupakan reaktan penting dalam proses ini. Ya, dalam proses fotosintesis ini. Ya, 6CO2. Nah, keberadaan 6CO2 ini tentunya semakin lama semakin habis, ya, karena proses fotosintesis, sehingga fitoplankton ketika CO2-nya habis akan mencarinya dalam bentuk bikarbonat, ya, HCO3 negatif 1. Ya, di sini ya. Jadi fitoplankton akan mencari sumber karbon dalam bentuk bikarbonat, ya, akan mencari CO2 dari bikarbonat ini. Nah, dalam reaksi ini akan timbul karbonat, ya, ion karbonat, ya, CO3 negatif 2. Ya. Nah, CO3 negatif 2 ini, ya, dalam keadaan air tambak kekurangan kalsium, ya, maka akan mengalami hidrolisis, ya, terbentuklah OH negatif 1. Dan OH negatif 1 ini akan menyebabkan pH air naik. Ya, pH-nya akan naik karena ada OH negatif 1 muncul di sini. Ya. Lalu bagaimana ketika kalsium, ya, di dalam perairan itu tinggi, atau Ca dalam perairan itu tinggi, atau dalam tambak itu tinggi, ya. Jika kalsium cukup tersedia di tambak, maka reaksi tadi, ya, HCO3 tadi, ya, yang digunakan oleh fitoplankton dalam bentuk CO2 ini
Maka CO2 ini kalau Ca-nya cukup, dia akan bereaksi ya dengan CO3 negatif 2 membentuk endapan CaCO3. Sehingga CO3 ini tidak akan terhidrolisis lebih lanjut menghasilkan hidroksida ya OH negatif 1. Sehingga pH-nya tidak akan naik. Ya, inilah kondisinya. Jadi ketika alkalinitasnya tinggi, alkalinitas tambah tinggi, tetapi kalsiumnya rendah, maka akan terjadi pH air yang tinggi, terutama pada waktu siang hari melebihi 8,5. Jadi dari dua penjelasan tersebut, maka kita bisa menentukan solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut seperti apa. Yang pertama, tentunya kita harus turunkan kepadatan fitoplankton jika memungkinkan ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, misalnya ganti air ya kalau di tandon ada air. Kemudian aplikasi molase ya sekitar 5 mg per liter ini untuk mengaktifkan bakteri heterotrof ya agar bersaing dalam memanfaatkan amonium atau nitrat sehingga pertumbuhan fitoplankton terhambat. Atau juga bisa menghasilkan CO2 yang diharapkan dapat menurunkan pH air tambak tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kita aplikasi sumber kalsium Ca. Di sini ada beberapa sumber kalsium yang bisa kita aplikasikan, ya, seperti gypsum, ya, atau kalsium sulfat, CaSO4 2H2O. Ini sumber kalsium yang cukup bagus. Kemudian juga bisa kaptan, ya, CaCO3 atau kapur pertanian, atau juga bisa menggunakan kalsium klorida. Nah, ini juga sangat bagus untuk meningkatkan kandungan kalsium dalam tambak udang. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan secara singkat. Kenapa algasnya tinggi tetapi pH air tambak masih tetap tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.